Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, yang saya hormati seluruh PTK dan staf SMP Islam Bakti Asih, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih yang berbahagia, kita hari ini memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Dan Bapak kali ini berkesempatan untuk memberikan kultum sebelum kalian berbuka nanti. Semoga kultum kali ini dapat kalian ambil pelajaran, atau kalian dapat mengambil pelajaran dari kultum yang sedikit akan Bapak sampaikan. Jadi tema yang akan Bapak sampaikan yakni mengenai kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa. Siswa dan siswi yang berbahagia, seorang yang berpuasa, Nabi bersabda bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yakni di dalam hadisnya Nabi menginformasikan bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Sungguhnya orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan yang didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah farhatun indal fitri. Farhatun indal fitri. Jadi kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Jadi kata Nabi, umatku akan senantiasa bergembira, umatku akan senantiasa ceria di wajahnya dan senang di hatinya, manakala ia akan menyantap hidangan berbuka. Jadi suka ada rasa bahagia kalau kita sedang berbuka ya. Karena gini anak-anakku sekalian, kurang lebih 13 jam kita menahan lapar, kita menahan dahaga, kita menahan haus. Kurang lebih 13 jam perut kita menahan lapar, tenggorokan kita menahan haus. Dan pada akhirnya ketika dikumandangkan azan, ketika bedug bertalu, ketika dikumandangkan azan maghrib, maka yang menandai tanda berbuka puasa, saat itulah semua orang-orang yang berpuasa terpancar keceriaan di wajahnya, kesenangan di hatinya saat ia akan menyantap hidangan berbuka. Jadi setiap orang yang berbuka itu memiliki kebahagiaan manakala ia berbuka puasa. Jadi berbeda dengan orang yang misalnya di depan orang pura-pura saum, pura-pura puasa. Iya, saya puasa, tapi di belakang ternyata dia tidak berpuasa. Nah, itu akan beda ketika mendengar
azan maghrib dikumandangkan, ketika akan berbuka puasa, orang-orang yang benar-benar bersaum, orang-orang yang benar-benar menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsunya, dalam artian benar-benar berpuasa, maka ketika mendengar azan maghrib dia akan merasa bahagia. Berbeda dengan orang yang hanya berpura-pura berpuasa, dia akan merasa biasa-biasa saja ketika mendengar azan maghrib dikumandangkan. Nah, itu ya perbedaannya ya. Jadi ketika azan maghrib dikumandangkan, saat itulah semua orang yang berpuasa berbahagia karena akan menyantap hidangan berbuka. Dia sudah menahan lapar, menahan dahaga, menahan hausnya, dan alhamdulillah sampai kepada azan maghrib berkumandang, sampai kepada batas untuk dia bisa berbatal atau untuk dia bisa berbuka puasa. Dan ungkapan pertama yang keluar dari lisan orang-orang yang berpuasa adalah alhamdulillah. Orang-orang tersebut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kebahagiaannya, karena kebahagiaan yang dia rasakan. Karena kebahagiaan yang dia rasakan sudah menyelesaikan puasa hari ini. Alhamdulillah puasa saya lengkap hari ini, tidak batal, kayak gitu kan. Karena ada rasa kebahagiaan, ada rasa bahagia. Jadi Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa tersebut, bahagia saat ia berbuka puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, kegembiraan yang kedua yang akan didapati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kemudian orang-orang tersebut tidak hanya berpuasa, melainkan mereka menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Mereka menyibukkan diri dengan malam-malamnya disibukkan dengan ibadah-ibadah, dengan sholat malam, dengan sholat tahajud, dengan iktikaf di masjid, dengan membaca Al-Quran, dan semua kebaikan-kebaikan. Maka Allah menjanjikan wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi bersabda tadi yang pertama yaitu farhatun inda fitri, kebahagiaan karena dia berbuka puasa, karena akan menyantap makanan untuk puasa. Kemudian yang kedua adalah karena ia akan wa farhatun, dan kebahagiaan inda liqa'i rabbih, karena akan dihadapkan, akan dipertemukan, liqa'i akan dipertemukan dengan Rabbi, dengan Tuhannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu merupakan kebahagiaan yang tiada tandingnya ya. Kebahagiaan ketika kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta kita di surga nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kebahagiaan yang akan kita rasakan, yang akan orang-orang rasakan, yang akan orang-orang saum atau orang-orang yang berpuasa rasakan di akhirat kelak, di surga kelak. Jadi itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan yang tiada tandingnya. Setelah masuk surga, sudah masuk surga, kemudian diberikan lagi kebahagiaan, yakni kebahagiaan bisa bertemu dengan Sang Khalik, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, saudara sekalian, mari kita sadari bahwasannya kehidupan kita di dunia ini begitu singkat, begitu sementara, sekedar mimpi yang hanya sekejap mata, dan mau tidak mau pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka bagi mereka orang-orang yang memanfaatkan, yang bisa memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan ini tadi, dengan ibadah-ibadah, kemudian dengan